Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-karam wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu, khususan malaikat kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 393 kalau di kitab saya. Ala artika biru yakin. 92 kalau di situ. Ya, wes. Tidak senomor. Bismillahirrahmanirrahim. Ala arkika biru'yatin raqani biha Jibril. Ala, mau enggak kamu? Ini Rasulullah berbicara dengan Abu Hurairah. Itu nama panggilan, nama aslinya Abdurrahman bin Sahr. Cuma karena ini penggemar pelihara kucing, Hurairah itu artinya kucing kecil. Nah, Abdurrahman itu kemana-mana bawa kucing atau pecinta kucing. Jadi orang yang melihara kucing itu ada sanadnya. Dari sahabat Abdurrahman bin Sahr. Itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dibanding sahabat-sahabat yang lain. Padahal Abdurrahman ini masuk Islamnya termasuk belakangan. Tetapi hampir 24 jam waktunya dihabiskan ngikuti kemanapun Rasulullah diikuti aja. Maka apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh Rasulullah, Abdurrahman bin Sahr atau Abu Hurairah itu banyak melihat, banyak mendengar. Ala, mau enggak kamu Abu Hurairah, arkika, saya ruqyah kamu. Ini dalilnya yang ruqyah. Apa artinya ruqyah ya? Bisa ruqyah? Kalau saya nggak bisa, nggak pernah mempelajari. Sembur bahasa gampangnya mah. Sembur Pak Yoko. Kalau bahasa Arabnya ruqyah, bahasa Jawanya sembur. Nah, ustadz itu kan ada ustadz sembur, ustadz catur, ustadz mabur, ustadz kasur, ustadz tandur, macam-macam. Ustadz sembur itu ya yang suka nyembur-nyembur ini. Ustadz kasur yang bentar-bentar kawin. Ada ustadz catur, ustadz tapi yang main politik. Ada ustadz kabur, itu ustadz yang nggak punya majelis, nggak punya pondok, nggak punya ini, pokoknya ceramah di sono kemari ya, itu ustadz mabur, ustadz kabur. Ustadz tandur ini ustadz yang ngajar anak-anak yang istiqomah, pokoknya nandur, macam-macam. Lah ada ustadz sembur, ruqyah. Yo ahlinya memang itu, Ala arkika, ala mau enggak kamu arkika, aku ruqyah biruqyatin dengan ruqyah raqani yang telah meruqyahku biha dengan ruqyah tersebut Jibrilu, malaikat Jibril. Jadi Rasulullah pernah diruqyah, cuma yang ruqyah enggak tanggung-tanggung, langsung malaikat Jibril. Kita diruqyah malah Israil yang diruqyah. Giliran di rupiah Israel. Takulu, maka bacaannya begini loh bacaannya. Bismillahi arkika wallahu yashfika min kulli da'in yatika min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
tapi ya kalau begini harus ada gurunya ya. Kalau diamal-amalin sendiri yang gurunya setan ini ya model begini harus ada gurunya. Kalau saya bukan ahlinya, Pak Ustaz Kohar yang ahlinya. Pak Eman kalau pengen bisa rukyah belajar. Datang ke rumahnya bawa ayam 9. Bismillahi dengan menyebut nama Allah arkika, aku merukyahmu. Yang menjadi wasilah pengobatan adalah sesama kita. Wallahu dan Allah yashfika yang menyembuhkanmu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, yang memberi penyembuh adalah Allah. Wasilahnya ya dokter, ya dukun, ya tabib, ya tukang rukyah, ini wasilah macam-macam. Tapi yang memberi sembuh adalah Allah. Kalau yang memberi sembuh dokter nggak mati-mati. Dulu di Trans TV itu ada dokter yang masih muda, gagah, ganteng ya. Konsultan jantung malah mati. Kena jantung. Masih muda. Nah, biasanya sih begitu memang ya. Tukang bangun rumah malah rumahnya nggak dibangun-bangun ya begitu. Dokter ngasih konsultasi orang malah dirinya sendiri. Dokter larang orang rokok, giliran habis mengobati pasien ke belakang rokok. Wallahu dan Allah yashfika yang menyembuhkanmu min kulli da'in dari setiap penyakit yaktika yang datang kepadamu. Ini dalam bahasa da'in itu penyakit fisik, penyakit medis. Min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari keburukan tukang-tukang sihir. Fil uqad yang meniupkan dalam bundelan. Bundelan itu Indonesianya apa? Bundelan itu loh, kan benang kayak tali kan dibundeli gitu loh. Iketan. Nah, kalau orang dulu konon katanya kalau nyantet orang kan begitu ya. Kalau saya pernah lihat langsung itu saya kelas 6 SD atau kelas 1 sanawiyah. Musim pencalonan kepala desa. Itu saya kalau ngaji Quran dulu kan kalau lewat jalan begini kan jauh. Jadi lewat jalan tembus tapi lewat bambu-bambu itu. Itu melihat dengan mata langsung saya sama teman berdua. Jarum ada benangnya segini loh. Jalan kan. Ada benangnya segini loh. Jarum yang buat itu. Jalan. Sekitar saya jam 8:30 lah saya pulang ngaji itu. Itu kelihatan kan jarum? Kelihatan kan? Wong terang-terang jalan terang, ada benangnya segini. Itu pertama saya nggak lihat, teman saya lihat. Kalau ngeliat saya kan mat, lihat mat, apa itu mat? Apa itu? Kirain mat kunang-kunang awalnya. Iya. Bukan. Jalan. Terus yang gitu itu ada yang ya wallahu alam, ada yang tahu arahnya kemana, dari mana tujuannya. Cuman dulu waktu tahun 92 pilihan kepala desa di kampung saya itu 92, kelas 6, saya kelas 6. Itu memang banyak orang yang kalau calon lurahnya sih nggak ada yang meninggal, cuman apa itu tim-timnya itu Tim sukses. sabet kalau orang kampung saya. Banyak yang tiba-tiba muntah darah mati, tahu-tahu mati, banyak. Tahun itu, tahun 92 kalau nggak salah. Kampung saya dulu tuh terkenal tenung kalau orang sana bilang. Teluk, santet kalau orang Banyuwangi santet, kalau orang kampung saya tenung, kalau orang ini teluk ya. Nah, itu kan min syarrin naffatsati fil uqad. Itu konon katanya. Nah, itu ditiupkan lewat bundelan apa? Bundelan apa sih? Enggak, yang tali kalau di bundelan. Nah, kan bundel kan namanya. Ya, bundel. Diikat ya, diikat. Berarti penyakit non medis. Kalau tadi itu mingkul lidain itu sakit medis, dan kalau min syarrin nafasati fil uqad itu adalah penyakit non medis. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang-orang yang hasud ketika hasud.
hasidin orang-orang yang hasud, idza hasada ketika ia berbuat hasud. Nah, ruqyah itu menyembuhkan penyakit medis maupun non medis atau menyembuhkan kebencian orang yang membenci. Tarqa biha salasa marratin. Kalau di kitab saya nggak ada tambahan itu. Kalau kita hasad langsung titik rawahu Hakim. Dan itu dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan bacaan-bacaan itu salasa marratin 3 kali. Ini yang menjadi dasar bahwa boleh berobat dengan bacaan-bacaan atau ruqyah kalau bahasa syariahnya, kalau bahasa wong desa ya sembur. Kesannya kalau sembur itu kayaknya klenik dukun yang nggak kenal agama. Ya padahal kalau tidak melenceng ya boleh-boleh aja. Kalau orang dulu apa yang disilah dipotong-potong ditulis apa namanya? Raja. Kalau orang Betawi wafak. Wafak. Kalau orang Tegal apa arane? Besel. 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 Kamu kalau orang Sunda apa Pak? Isim. Isim. Punya isim nggak Pak? Punya. Ya boleh-boleh aja asal tidak percaya 100% dengan itu. Biar isimnya dari ujung pala sampai ujung kaki ditempelin semua. Kalau memang Allah menghendaki celaka ya celaka. Ya boleh kalau hanya sebagai ibarat orang sakit kepala, ya wasilahnya budrek saya sembuh. Ya wasilahnya apa? Isim, wafak, raja, besel, apalagi namanya. Ya tapi itu hanya sebagai syariatnya. Tetap semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ala u'allimuka, ala mau enggak kamu, u'allimuka aku ajarkan kepadamu kalaman, doa. Idza qultahu ketika engkau membaca doa tersebut, adhaballahu adhaba akan menghilangkan Allah Ta'ala akan menghilangkan angka dari engkau hammaka kesedihanmu. Ya farijal ham, ya kashifal gham, wahai zat yang menghilangkan kesedihan. Wa qadha angka dainaka, wa qadha dan lunasi angka dari engkau dainaka utangmu. Pak Iman, yang punya utang, kalau nggak punya utang ya wis. Ini kayaknya ini doa ini pantas dibaca orang-orang perumahan nih. Biar asal siap tanggal 7 nggak kenyut. Qul bacalah idza asbahta ketika engkau berada di pagi hari, wa idza amsaita dan ketika engkau berada di sore hari. Berarti pagi dibaca, sore dibaca. Artinya ya habis sholat subuh sama habis sholat maghrib. Doanya populer gak ya doa ini ya? Iya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Tandain Pak Iman. Itu hanya orang perumahan ini. Ini udah tanggal 1 ini Pak Iman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kenyut. Wayai. Dicengin sama tukang somai tiap malam. Wayai. Tukang somai kalau malam kan ngecengin orangnya, wayai bayar utang. Wayai. Tukang somai ya, jelas. Iya, tukang somai itu. Kadang lewat belakang rumah saya itu. Iya, wayai. Tidur dia enggak. Ini doa menghilangkan 12L Pak Iman. 12L apa kabeh? Banyak men. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku
A'udzubika berlindung kepada engkau minal hammi. Hammi wal hazan. Hammi sama hazan itu dimaknai sekilas sama. Sama ya. Sekilas sama, tapi dalam penjelasan kitab ini ada penjelasannya beda. Kalau ham itu kesedihan di masa yang sudah lalu. Pokoknya kisah sedih di masa lalu tapi masih menghantui sampai sekarang. Pokoknya trauma ya. Ham, iya ham. Ramadan di masa sekarang. Penyakit ham itu kan ham. Aku berlindung pada Allah dari ham. Ham itu kesedihan, tapi kesedihan yang sudah lalu. Kesedihan yang sudah lewat tapi terus membekas. Nah, itu namanya ham. Nah, kalau hazan itu kesedihan yang akan datang. Oh, yang akan datang bukan di masa kini bukan. Bukan, yang akan datang. Yang belum jelas tapi kita udah sedih. Belum jelas kesedihannya belum jelas tapi kita udah takut aja hawanya. Kan ada orang yang begitu ya. Ya sampai orang pada asuransi macam-macam itu kan kesedihan yang belum jelas kan ya. Pokoknya tanggal sekian harus ada lah. Nah, Ya udah tanggal sekian. lah tanggal sekian kok belum ada. Padahal masih ada waktu 2 hari kan. Ham yang lalu ya. Ham itu kesedihan tapi masa lalu. Kalau hazan itu kesedihan yang belum jelas itu yang akan datang. Belum jelas. Lah iya. Ini baru tanggal 1. Kan kesedihannya kan tanggal 7 nih. Ya. Masih ada 6 hari tapi dari sekarang udah kepikiran. Nah, yaitu namanya hazan. Ojo ketawa Pak Iman. Ada orang bayar. Ini ketawa kok ngerasa kok ya. Padahal yang lain ya sama kok. Ada orang bayar ini Ada kok enggak ini. Udah kenyut. Padahal masih ada waktu 6 hari. Tapi ya memang kadang orang beriman itu ditesnya ya memang begitu loh. Padahal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang benar-benar takwa pada Allah itu pasti ada jalan keluar, tapi ya dites dulu. Emas itu akan ketahuan emas kan kalau dibakar dulu, ya digosok, terus dibakar, digosok, di macam-macam baru kelihatan itu emas. Iya, orang baru dapat gelar sarjana itu kan harus melalui kuliah 4 tahun, harus bikin skripsi, KKN, macam-macam baru. Lah, nggak pernah ngapa-ngapain kok tahu-tahu sarjana itu kan sarjana bodong. Iman ya begitu, kalau belum dites ya belum iman namanya. Lah, ini Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Di sini ada keterangan alhamma yatasawwaru minal makruhil hali, sesuatu yang menjadi kesusahan tapi yang sudah berlalu. Sementara hazan 5 fil itu tadi. Kemudian wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah minal ajzi. Ajzi itu lemah. Bahasa persamaannya banyak loh itu. Lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, lembek, letoy, lemot, lelet, lemes, lemes, lebay, layu, banyak amat lah pokoknya. Ada berapa tadi itu? 12 atau 10? Lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, lembek, letoy, lemot, lelet, lemes, lebay, layu. Bisa nambahin? Udah banyak lah ya. Loyo. Wal kasal. Kasal itu males. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Kita mohon dijauhkan dari sifat ajzi, lemah, letih, loyo, lesu, lunglai, lembek, letoy, lemot dan lain-lain. Wal kasal dan malas. Wa a'udzubika dan aku berlindung kepada Engkau minal jubni, pengecut, penakut. Jalan ada daun mangga goyang-goyang aja lari. Padahal nggak ada apa-apa. Oh, ada ini lagi lewat daun mangga goyang dikirainya. Setan. Padahal benar sudah ada setan. Padahal belum ada kan ya.
ceritanya orang mati dicekek setan? Belum kan? Iya, kalau mati ketakutan akhirnya kaget nyemplung sumur banyak, nyemplung kali. Sama madem tembok. Wal bukhli, pelit. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah min ghalabatid dain, dari kelilit utang. Utangnya kebanyakan. Wa qahrir rijal, dan ditindas orang lain. Kayak jadi budak. Padahal sekarang udah nggak ada budak. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini ada asbabul wurudnya. Asbabul wurud itu sebab-sebab adanya hadis. Yaitu satu hari ketika Rasulullah itu ke masjid, tiba-tiba di situ ada salah seorang sahabat Ansor, kalau nggak salah namanya Abu Umamah. Lah Abu Umamah itu dari pagi ketemu pagi di masjid. Lah kemudian sama Rasul disamperin, Mas, kalau bahasa kita gitu ya, Mas, ini bukan waktunya sholat kok, sampean di masjid aja nggak pulang-pulang, apa nggak ada kerjaan apa? Kemudian Abu Umamah itu jawab, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Ya Rasul, saya ini lagi susah, pikiran lagi kalut, mumet, kebanyakan utang. Makanya besok pagi Pak Selamat, kalau ada orang nggak pulang-pulang dari musola, Ingetin. itu jangan-jangan niru perilakunya Abu Umamah. Kalau Mbah mah udah bebas ya Mbah, udah merdeka. Yang masih muda-muda ya kok, tapi tiba-tiba kok ke masjid, ke musola, nggak pulang-pulang, kok betah, ini ada apa? Pegang jidat. Oh, jangan. Lah oleh Rasulullah ditanya, lah ngapain Mas dari pagi? Abu Umamah jawab tadi, humumun lazimatni wa duyunun. Humum, macam-macam kesedihan dan utang merundung saya ya Rasul. Susah saya ini Rasul, di rumah di uber lesing. Lesing pergi ganti debt kolektor pergi dari Mang Asep yang tagihan panci, tagihan daster. Kalau di Jakarta itu kan ada yang pada buku kecil-kecil itu, yang taruh di atas pintu. Kang Ujang yang bawa daster. Oh, itu penawarannya keren itu. Bu, murah Bu, daster murah loh, cuma 5.000 sehari. Ya iya, Kang Ujang sama Kang Eman. Terus kemudian Rasulullah afala walimu kalaman idza anta qultahu. Lah, terus Rasulullah, gini loh Mama, mau gak saya ajari satu doa yang insya Allah kalau Pak amalkan kesedihanmu, utang-utangmu itu akan diberi jalan oleh Allah supaya bisa lunas. Kemudian diajari doa itu tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Tapi jangan langsung begitu ngamalin ini gak kerja-kerja. Ya malah bapak belur. Tanya istrinya, Pak nggak berangkat kerja, saya mau ngamalin doa manjur nih lah, yo malah bapak belur. Yo kerja tetap kerja, ikhtiar tetap. Nah di dalam ikhtiar itu dilapisi atau diiringi dengan doa. Makanya ada ucapan, bahwa alam ucapan dari Hamka atau siapa lupa saya. Beliau bilang begini, usaha tanpa doa berarti sombong. Doa tanpa usaha berarti bohong. Bu ya Hamka kalau tidak salah.
Usaha tanpa doa berarti sombong. Seakan-akan semuanya hasil dia sendiri, tidak ada campur tangan orang lain, apalagi Allah. Hanya doa tanpa usaha sama dengan bohong. Ya Allah, turunkan duit, ya bakalan turun-turun. Turun-turun bisa ya kaso ambruk ya. Makanya ya doa dan usaha. Tapi kalau udah orang pada sampai makom-makom tertentu ya bisa. Tapi kalau kelas-kelas kita ya nggak bisa. Ada riwayat namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu kalau bahasa kita anak pembesar kerajaan, anak konglomerat, anak pejabat. Tapi ia senengannya itu ngeluyur. Nah akhirnya dia ketemu dalam satu pengajian yang ustadznya atau penceramah itu bilang bahwa rezeki ditanggung oleh Allah. Ayatnya apa itu tadi? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa semua yang hidup di muka bumi ini rezekinya ditanggung oleh Allah. Kemudian Ibrahim bin Adham ini membuktikan dengan dia tidak membawa makanan sepotong pun, dia pergi ke tengah hutan dan masuk ke dalam gua. Ia membuktikan apakah benar ini rezeki saya ditanggung oleh Allah. Ya benar. Dia duduk di situ. Dari pagi sampai sore belum ada yang bawa-bawain makanan ya. Ini benar gak itu ayat Quran yang dibilang itu tadi. Allah berkehendak hujan gede tiba-tiba masuk ke situ. Burung yang bawa makanan ini. Burung yang bawa makanan mencolok ke tubuhnya Ibrahim bin Adham. Lah kemudian dijatuhin di depannya. Lah Ibrahim kalau masih di depan saya berarti belum makanan saya. Kalau udah masuk ke mulut saya, lah ini baru rezeki saya. Nah, sama burung itu dikehendaki Allah, makanan dipatok dimasukin ke mulutnya. Tapi jangan ditiru. Coba aja besok tiru masuk ke kamar udah mati beneran. Mati beneran. Nggak tahu nggak ada napas. Sama kayak cerita Imam Syafi'i kalau nggak salah sama muridnya. Nah, Imam Syafi'i, wallahu a'lam Imam Syafi'i itu bukan. Cuman ada cerita pokoknya antara guru dan murid yang berdebat masalah rezeki. Lah, muridnya ini bilang, Kiai kalau kita nggak kerja mana bisa dapat rezeki? Nah, Kiainya jawab, kalau memang Allah menghendaki, ya bisa aja. Ya udah begitu ngaji akhirnya sang murid, Kiai saya pamit dah, saya mau mancing umpama. Muridnya hobinya mancing umpama. Hari itu dilalang mancing biasanya dapat sekilo, dapat banyak. Nah, karena saking takdimnya sama gurunya, yang separuh dikasih ke kiai. Begitu kiainya dikasih ikan tadi, Kiai ini saya mancing tadi dapat banyak. Yang separuh buat kiai, kata kiai, tuh kan bener, saya nggak usah ngapa-ngapain dapat. Saya nggak usah ngapa-ngapain. Ini memang dikehendaki oleh Allah bahwa rizkiku tadi lewat tanganmu. Tapi kalau Allah menghendaki dianterin. Kalau Allah menghendaki, cuman kan kehendak Allah kita nggak tahu. Ya jangan ditiru juga begini. Ya kisah-kisah begini tuh hanya sebagai untuk meyakinkan kita bahwa semua yang hidup di muka bumi ini rezekinya dijamin. Cuman datangnya dari mana? Lah itu yang kita nggak tahu. Ada kalanya ya lewat tangan kita sendiri kita cari, ada kalanya ya lewat orang lain. Nah, kalau kelas-kelas begitu ya memang tinggal duduk di rumah ya ngantri yang datang pengen ngasih itu ngantri. Nah, kalau kelas kita kalau nggak nyari sendiri ya mati beneran ya. Belum kelasnya kok. Kita masih kelas-kelas makom kasab. Kasab itu artinya makom sebab akibat. Kita itu masih makom seperti itu. Makomnya kita itu masih makom kasab. Kalau pengen kenyang yo makan. Itu masih kelas kita ya begitu. Pengen punya duit yo kerja. Itu kelas kita ya begitu. Kecuali kalau yang makom udah makom di atasnya ya tadi tinggal duduk di rumah yo pada datang. Ya kiai-kiai itu kan nggak ada yang kerja ya.
tapi rumahnya mewah-mewah, mobilnya bagus-bagus, orang pada ngantri ngasih. Lah kalau kita ya, kalau nggak nyari ya bener kelaparan bener. Urusan rezeki memang kadang misterius ya. Misterius. Duper ampe Diukur Melayu. kalau kita diem ikut diem. Iya. Itu kalau bahasanya Kiai Zainuddin MZ kan rezeki itu kayak bayangan. Kita kejar kenceng ya dia ikut kenceng, kita berhenti ya dia berhenti. Kayak bayangan. Wallahu a'lam. Moga-moga rezekinya barokah semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tasma'un innallaha ta'ala la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalbi. Ala tasma'un, apakah kalian enggak mendengar informasi bahwa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yu'adzibu, tidak mengazab bidam'il 'ain, karena cucuran air mata, wala bihusnil qalbi, dan tidak mengazab sebab sedihnya hati. Kalau hanya karena air mata, karena hati sedih, itu Allah nggak sampai menurunkan azab. Walakin, akan tetapi, yu'adzibu, Allah mengazab bihadza, dengan ini. Wa asyara ila lisanihi, kemudian Rasulullah berisyarat menunjuk ke ila lisanihi, ke lisannya. Berarti kalau divisualisasikan kan Allah itu enggak ngazab hanya karena air mata, hanya karena sedihnya hati. Tapi Allah mengazab karena ini tuh ya lisannya. Au yarhamu, atau sebaliknya, karena lisan bisa kena azab, karena lisan juga bisa bisa dapat rahmat. Nah, ini arahnya kemana pembicaraan ini? Wa innal mayyita, sesungguhnya mayit, yu'adzibu, itu bisa diazab, dibukai ahlihi alaihi, dengan buka itu tangisan, tapi enggak sekedar nangis loh. Kalau orang Jawa geru-geru, histeris. Karena tangisan yang histeris, yang meraung-raung, geru-geru. Orang Jawa geru-geru. Nah, Cilacap apa, Pak? Yoko. Nangis yang gulung pomeng. Bibukai ali, karena tangisan yang itu tadi, alaihi, kepada mayit. Nah, ini loh. Sampai timbul nasihat orang tua, nangis silahkan nangis, tapi jangan sampai air mata netes di jenazah. Itu maksudnya bukan begitu. Maksudnya itu jangan berlebihan nangisnya. Kalau hanya air mata jatuh ke jenazah, ora apa-apa. Yang dimaksud itu adalah jangan sampai berlebihan. Sampai nangisnya meraung-raung, sampai kamu adalah belahan jiwamu. Alah, mereka. Alah, ntar baru dikubur juga udah siapa ini gantinya maknya anak-anak. Kalau kodok dengerin pret. Nangis yang sampai berlebihan, apalagi ya Bapak, kalau begini mas saya ikut. Alah, coba itu ada suara beneran nih mau ikut. Enggak jadi. Ini maksudnya hadis itu, azab untuk mayit itu bukan karena derayan air mata, bukan karena sedihnya hati, tapi karena tangisan yang berlebihan. Kalau sekedar nangis ya wajar, ya susah, sedih. Rasulullah ketika putranya Ibrahim itu meninggal, kan Rasulullah putranya yang laki-laki semuanya meninggal sebelum dewasa, alias masih anak-anak. Qasim, Ibrahim, sama yang satu siapa? Abdullah. Semuanya meninggal masih anak-anak. Nah, ketika yang Ibrahim meninggal, Rasulullah ya nangis, ya sedih, ya biasa. Manusia, Rasulullah juga manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ala u'allimuka,
Ala mau nggak kamu muallimuka aku ajarkan kepada kamu kalimatin beberapa kalimat atau doa. May yuridillahu barang siapa yang dikehendaki oleh Allah bihi dengan ini khairan kebaikan. Yu'allimhunna iyyahu akan kami ajarkan kalimat-kalimat itu kepadanya. Summa la yunsihi summa kemudian la yunsihi tidak akan terlupakan abadan selama-lamanya. Ini termasuk doa. Qul katakanlah Allahumma inni dhaifun faqawi fi ridhoka dhafi. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku dhaifun lemah, gak punya daya apa-apa. Faqawi maka kuatkan. Fi ridhoka dalam ridhomu dhafi kelemahanku ini. Dan ya lemah lemes dalam ibadah, lemah lemes dalam mencari nafkah, lemah lemes dalam tugas-tugas yang lain. Ya mohon diberi semangat, kekuatan. Wahud ilal khairi binasiyati. Wahud dan ambillah atau tunjukkanlah ilal khairi kebaikan binasiyati aidallani alaihi. Binasiyati dengan hidayah yang turun kepadaku. Mudahkan kalau ketika akan menjalani kebaikan. Berikan rasa mudah, rasa aman. Kalau mau baik itu langsung apa itu kalau bahasa orang sekarang gercep, gerak cepat, langsung cak cek. Kadang kita kalau mau baik itu kan keluar nih. Bangun subuh aja ngulat. Ngolat itu bahasa Jawa Indonesianya apa sih ngolat tuh. Kadang bangun sampai setengah jam masih ngolat yang nggak cepet dulu. Nah, kalau mau baik itu lama, cuman kalau mau yang nggak baik itu sep. Lah pengennya itu ya wahud ilal khairi binasiyati. Ya Allah tunjukkan ke arah kebaikan itu dengan hidayah. Waj'alil Islam muntaha ridhoya. Waj'al dan mohon engkau jadikan al-Islam agama Islam ini muntaha ridhoya. Kepuasan ridhoku, kepuasan hatiku. Bahagia bangga dengan Islamnya. Allahumma ya Allah inni sesungguhnya aku dhaifun lemah. Faqawwini maka kuatkan aku. Wa inni dan sesungguhnya aku dzalilun hina. Kalau dalilun pakai dal, enggak pakai zal, itu artinya tanda atau bukti atau saksi. Tapi kalau dzalil artinya hina. Fa'izzani maka muliakanlah aku. Sesungguhnya kita ini hina, maka mohon dimuliakan oleh Allah. Salah satunya dengan ditutupi aib-aib kita. Orang kalau ketahuan aibnya, nggak ada orang saling menghormati itu ya. Ternyata. Cuman kan aib kita ditutupi oleh Allah. Makanya orang masih mau hormat sama kita itu karena aib kita ditutupi. Kalau dibuka, sekali buka jreng, wah langsung kelihatan semua. Orang sejagat raya langsung. Ya iya. Dulu orang itu muja-muja Pak Harto kayak apa sampai duit aja dibikin gambarnya dia ya. Tapi begitu entah awalnya dari mana tiba-tiba orang se-Indonesia mungkin kalau dijumlah mungkin sampai 80% lebih orang itu membenci Pak Harto. Ya sama siapa aja. Kalau memang dibukakan oleh Allah aibnya dalam sekejap wis hilang kehormatan. Wa inni dan sesungguhnya aku fakirun kere kismin fakir itu lebih daripada miskin. Kalau miskin itu masih punya tetapi gak cukup. Kalau fakir itu memang jelas gak punya apa-apa. Itu fakir.
Wa inni dan sesungguhnya saya fakirun itu fakir, farzuqni maka karuniakan rizki untuk yang kita punyanya ya titipan semuanya. Kapan-kapan Allah ngambil ya terserah Allah. Cuman kadang ketika kita dititipi itu merasa milik, makanya kalau kehilangan susah. Wong merasa milik padahal titipan. Iya seharusnya sih gitu ya seharusnya. Cuman kan kita merasa itu karena itu milik jadi hilang ya. Sialan. Saya piara dari kecil begitu gede diempat. Ayam bidik. Aduh, ya Allah, karena merasa itu milik ya. Wakfini dan cukupkan aku bihalalika dengan rezeki halalmu. An haramika sehingga enggak butuh yang enggak nyari yang haram. Nah, kalau orang udah halalnya udah cukup dan ngapain mikir yang haram? Cuma karena kadang nafsu yang halal udah ada nih, tapi malah bayangin yang haram. Bininya ada, ya siap lagi ya. Malah ngebayangin yang enggak ini kan ya. Namanya kan kalau doa ini kan waqfini bihalalik, cukupkan yang halal sehingga enggak mikir yang haram. Karena enggak merasa cukup dengan yang halal makanya mikir yang haram. Wa aghnini dan kayakan aku, cukupkan aku bifadlika dengan fadilahmu, dengan karuniamu, amman siwak dari selain engkau. Kalau ini kan doa sering dibaca ya. Iya. Ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id. Gimana tulisannya? Ya Mu'id. Saya enggak Ya paham. Al-Ghina yang hal bisa. Biasanya kalau habis Jumat kan pada baca ini ya, biar rezekinya lancar katanya. Ya termasuk daripada ikhtiar. Rawahul Hakim, hadis riwayatkan oleh Imam Hakim. Satu lagi, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala, mau enggak kamu unabbiukum, aku informasikan kepada kalian bi akbaril kabair, dengan segede-gedenya dosa gede. Berarti apa? Segede-gedenya dosa gede. Berarti dosa yang paling gede. Sebesar-besarnya dosa besar. Akbar itu paling besar, kabair besar. Berarti yang paling besar dari yang besar. Berarti super ya. Nenek moyangnya Wes besar. pokoknya super lah, jumbo. Kalau ibarat baju ya X-nya banyak tuh ya. Ya X baru L. Ini dosa yang super. Apa itu yang pertama? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Nah, ini kadang orang dengan mudah menvonis orang lain syirik. Wah, ini yang bahaya. Padahal ketika tuduhan itu tidak benar, tuduhan itu kembali kepada yang nuduh. Nah, sekarang itu kan orang dakwah bukannya ngajak, bukannya memasukkan orang Islam, tapi malah mengeluarkan orang Islam. Nah, datang ke kuburan disebut syirik, orang tawasulan disebut syirik, orang baca manaqib disebut syirik, orang baca sholawat nariyah syirik. Lah kok gampang menuduh syirik ini? Iya, yang sholawat nariyah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu. Itu saya pernah nonton YouTube-nya. Dia tidak membaca kalimat bihi, padahal kalimat bihi itu terpenting dari lafaz itu. Ia menganggap bahwa yang menyelesaikan masalah, yang memberi itu adalah Nabi Muhammad. Nah, maka mereka menganggap bahwa kalimat sholawat nariyah itu syirik, menduakan Allah dengan Nabi Muhammad. Padahal di situ ada kalimat bihi. Bihi itu maknanya
yang penting di situ. Artinya kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dengan sholawat yang sempurna. Nah, dengan wasilah kita membaca sholawat. Jadi kalau dengan wasilah, Nabi Muhammad itu kan hanya sebagai perantara. Bihi itu kalimat bihi itu dengannya. Nya itu berarti kan dengannya itu berarti kan wasilah. Bukan Nabi Muhammad yang menyelesaikan masalah, tapi Nabi Muhammad menjadi perantara penyelesaian tanhallu bihil uqad, yang membuka keruwetan, watan fariju bihil urab, yang menghilangkan berbagai macam kesedihan. Ia menganggap bahwa yang menghilangkan kesulitan, menghilangkan kesedihan itu Nabi Muhammad. Bukan, Nabi Muhammad itu sebagai perantara. Lah kok dituduh syirik? Lah kalau yang dituduh itu tidak terbukti, maka tuduhan kembali. Lah kalau menuduh, padahal yang mengamalkan selawat nari itu berapa juta orang di Indonesia aja ini, berapa juta, belum yang di luar negeri. Ya, orang aja modal instan dia kan. Makanya kadang kalau saya nonton video-video begitu, ya Allah, gelarnya ya dokter, tapi enggak teliti ada kalimat bihi itu. Ayo kok ya enggak teliti ada kalimat bihi. Bihi itu artinya kan dengannya kalau diterjemahkan di Indonesia. Dianggapnya syirik. Apalagi yang kalau kita marhabanan itu yang anta syamsun anta badrun. Itu kata dia ini syirik ini. Ya Allah, orang enggak belajar ilmu. Sebuah urusannya dia. Tapi kalau yang menuduh syirik, kalau tuduhan itu enggak terbukti, ya kembali ke dia. Nah, ya orang kekuburan dihukumi katanya minta ke kubur. Kita enggak pernah minta ke kubur. Kita minta tetap sama Allah. Kita tetap mendoakan, kalau situ orang tua kita doakan. Kalau di situ para wali-wali Allah, ya kita tetap minta sama Allah. Nggak pernah kok minta ya wali, ya syekh, ya sunan, ya enggak. Mintanya tetap pada Allah. Dia nuduh nyembah kuburan. Siapa yang nyembah? Tapi ya memang ada orang yang kalau ziarah itu berlebihan. Jadi itu ya mungkin yang dituduh itu yang berlebihan. Itu ilmunya nggak tahu juga dia. Cuman konon katanya yang pada datang ke Mbah Priok, katanya ya, saya sendiri belum pernah. Itu sampai berlebihan, sampai pulangnya aja nggak berani balik badan, mundur kayak prajurit yang habis nyembah rojo. Katanya, wallahu alam. Ini dosa yang paling besar. Yang pertama al-isyraku billah. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Kalau orang tua durhaka kepada anak ada nggak? Lah ya kan umumnya durhaka kepada orang tua. Lah kalau dibalik, orang tua yang durhaka kepada anak, ya ada juga. Lah yang orang tua nggak tanggung jawab dengan pendidikan anak, nggak tanggung jawab dengan nafkah anak, itu berarti kan durhaka sama anak. Tapi biasanya nggak durhaka, zolim. Dia diamanai anak, kok anak dicuekin, nggak dididik dengan baik. Jadi perampok, dijamin aja. Pak Ji, anaknya main judi, astagfirullah, tapi menang, alhamdulillah. Dapat enggak? Main slotnya dapat gak? Besok masang lagi neng, besok masang lagi neng. Iya. Banyakin lagi. Kemudian yang ketiga termasuk dosa besarnya besar dosa wa qauluz zur, saksi palsu. Ini yang orang dalam persidangan saksi palsu. Repot nih. Repot, dosa besar. Cuma kadang kalau saya melihat proses persidangan itu ada yang janggal menurut saya. Kalau yang Kristen itu ketika ia bersumpah kan Injilnya dipegang begini ya. Iya. Yang sumpah jabatan kayak yang apa kan Injilnya dipegang. Tapi yang Islam itu Qur'annya taruh di sini. Itu ini menurut saya, ini hanya akal-akalan saya, nggak tahu wallahu alam aslinya maksudnya apa. Kan Qur'annya di sini kan, kalau yang Islam ya nggak di gini loh. Saya bersumpah demi kitab suci, kita enggak di atas kepala gitu. Tapi ada yang megangin taruh di atas kepala. Lah itu bagi orang yang sumpah. Kalau misalnya dia bohong, saya kan nggak melihat Quran. Saya bersumpahnya menurut Quran. Lalu bisa ngelak ya.
Lah iya itu akal-akalan saya, nggak tahu bener apa enggak maksudnya apa nggak tahu saya. Belum pernah nanya sih masalahnya ke orang yang bersangkutan. Lah iya kalau sumpah jabatan kalau yang Kristen atau yang agama lain itu kan Injilnya dipegang begini kan. Saya bersumpah akan menjalani tugas sebagai gubernur atau apa. Tapi ya kalau Muslim sini, Qurannya di sini ya. Iya makanya dia kalau saya korupsi enggak, saya nggak melihat Quran kok. Qurannya di sini. Wallahu alam itu akal-akalan saya aja. Wa qaulu zur, sumpah palsu atau saksi palsu. Bahaya. Itu kalau kata Roma yang benar di penjara, yang salah tertawa gara-gara kan saksi palsu. Ya pengacara lah ya. Nah, ini kalau pengacara malah bisa. Kalau pengacara kan wani piro. Iya. Kalau pengacara KUHP kasih uang habis perkara. UUD ujung-ujungnya duit. makanya dia demen belain orang yang salah. Asal duitnya gede juga dibela-belain, dicariin bukti, dicariin dalil. Nah, kalau nggak ada duitnya ya ada ogah. Nggak ada melecong-melecong dikit yang penting duit. 398 iya kumbal ghibata wallahu a'lam bissawab.